Dia minimal merinding, ya. Kenapa? Ruhnya ingat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu berdiri, dietikatkan beliau ada di hadapan, lahir. Baca ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Apa maknanya? Ya Nabi, mohon terima salam kami. Wahai Rasul, terimalah salam kami. Ya Habib, wahai kekasih Allah, terimalah salam kami. Salawatullah alaik, rahmat Allah yang melimpah kepada engkau. Kira-kira dijawab Nabi enggak? Pasti dijawab. Dulu beliau menjawab, sekarang dia menjawab, dan selama-lamanya dia menjawab. Kalau kita nih menyampaikan dengan kekuatan suara, lama sampainya. Tapi jika dia dibaca dengan kolbu, Allah yang menghantarkannya. Dan Allah ciptakan makhluk, malaikat namanya Sayyarah. Malaikat itu akan menghantarkan salawat kepada Sayyidina Muhammad SAW. Maka orang yang bersalawat punya khadam al-ulwiyah minal malaikah. Dia punya khadam malaikat. Pengen punya khodam kan? Kan lagi rame di TikTok. Pengen punya khodam yang bagus, jangan khodam jin, nanti ente kesurupan, nanti ketemu aneh, nanti lari-lari. Ya nggak mau lihat gitu, panas gitu. Buya kayaknya punya ilmu aneh-aneh. Enggak, kita nggak ada aneh-aneh. Ini Buya nih perutnya ya isinya usus, lambung. Buya, punya besi nggak dalam Buya? Zat besi ada. Nggak ada apa-apa di kita. Dalam diri kami, nanobasyar, kami ini manusia biasa, nggak ada isi apa-apa. Bedanya, ruhani beliau-beliau ini ditalkin oleh gurunya, kolbunya nyambung dengan kolbu Sayyidina Muhammad SAW melalui ruhaniyah guru-guru itu. Itu aja bedanya. Kalau badan mah sama, ya. Lalu ada kalimat asraqal kaunu. Kalau yang versi lain kan Tala al-Badr, nanti ada di bawah, ya. Asraqal kaunu ibtihaja biwujudil Mustafa Ahmad. Teranglah alam, ibtihaja, terang benderang dengan wujud munculnya sang terpilih Ahmad. Wali ahlil kauni, kepada orang yang ada di alam semesta, unsun, ada kerinduan, kecintaan, ya. Wasururun, dan kebahagiaan qad tajaddad, yang selalu diperbaharui. Jadi enggak tanggung-tanggung. Kalau antum sering baca ini cinta kita sama Nabi enggak pernah usang. Jadi orang yang baca ya Nabi salam alaika, mau irama enggak irama, mau dari hati nggak dari hati, itu rindunya akan terus, bahagianya nambah terus. Yatajaddad, diperbaharui terus, maka orang itu nggak akan pernah dia galau. Jadi obat galau apa? As-salah ala nabi khairul anam. Fatrabu ya ahlal mazani fazazani. Sepanjang ini ya. Qulan al-busyra bisadin mustamil laysa yanfaz. Waduh, kalau atu-atu panjang nih Bu ya. Ane ambil aja yang paling penting ya. Falanal busyra bisadin, 3 baris di bawahnya, mustamirin laisa yanfas. Ini kaidah. Ini jadiin kaidah. Bagi kita kabar gembira bisadin, dengan kebahagiaan dunia akhirat, mustamirin, yang kekal berlanjut, laisa yanfas, tidak pernah habis. Itu berkat terhubung dengan salawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan berita gembira itu dimulai dengan mimpi ketemu orang soleh, ya, dan berjumpa dengan nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Izhabana biwujudil Mustafa al-Hadi Muhammad, halaman berikut. Ya Rasulullah ahlan bika inna bika nas'ad. Ini ditulis oleh Al-Habib Ali, umurnya sekitar 60-an. Rohaninya Nabi jawab-jawaban secara rohani. Karena yang meninggal hanya jasad, rohani masih hidup. Maka rohani beliau menyapa rohani Sayyidina Muhammad. Apa katanya? Ya Rasulullah ahlan. Ini orang Arab.
wahai Rasulullah, selamat datang. Ahlan bika, inna bika nas'ad, kami senang sekali engkau datang. Wa bijahi ya ilahi jud wa balligh kulla maqsad, dengan kemuliaannya Sang Ahmad, ya Allah, ya ilahi jud, tolong dermakan, limpahkan kepada kami, sampaikan semua tujuan kami, yaitu mengikuti Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu doa, ini doa mustajab. Orang baca kalimat tadi dengan penuh hati yang hadir, doa ini langsung mustajab. Apa doa? Wahdina nahjas sabili, tunjuki kami jalannya, kaibihi nas'ad wa nursyad, supaya kami bahagia dan mendapat hidayah lurus. Rabbi ballighna bijahi, ya Allah, dengan tuahnya sampaikan kami. Ini ada kaidah, ya, ada kaidah, la yakhibu man laza bihi, tidak akan pernah rugi tertolak orang yang meminta dengan menyebut Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita mengatakan Rabbi ballighna bijahihi fi jiwarihi khaira maq'ad, maka semua doa antum dikabulkan Allah SWT. Yang penting doanya bihuduril qalb, dengan hati yang hadir. Wa salatullahi taghsha, salawat Allah semoga meliputi asyrafar rusuli Muhammad, Rasul paling mulia Muhammad, wassalamun mustamir, salawat yang tidak pernah henti, setiap masa selalu diperbaharui. Orang baca ini dengan hati, dia selesai salawat, itu malaikat Allah ciptakan dari situ lanjut bersalawat, gak berhenti-berhenti. Malaikat tadi, sayyarah tadi yang Allah ciptakan tadi. Lalu dibaca lagi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membedakan kita dengan kelompok Rafidhah apa? Ada kalimat ya Allah, ya Muhammad. Boleh gak panggil ya Muhammad? Syirik gak? Ini Wahabi ngomong, ente panggil ya Muhammad syirik. Gimana? Kita gak lagi mau debat Wahabi, kita cuma kasih catatan aja. Coba, ane panggil, siapa ane panggil ya? Buya aja deh. Ya Buya Asfi, ya Yuna, ya Aldomi, ya Faiz, ya Iman. Itu syirik gak? Syirik gak, Buya? Syirik gak? Ini Wahabi gak bisa membedakan ibadah dengan nida, doa, berdoa dengan nida, menyeru, memanggil. Jadi ada menyeru berdoa, ada menyeru dengan memanggil, sapaan. Jadi kalau kita katakan ya Muhammad, Muhammad sudah mati, itu panggil orang mati, syirik. Syirik itu bukan manggil orang mati, syirik itu menyembah selain Allah. Kalau memanggil orang mau dia hidup, dia mati, itu sama hukumnya. Ya, Sayyiduna Muhammad wafat, jasadnya dikubur. Di Sahih Bukhari, Sayyidatuna Fatimah langsung manggil, ya abati. Fatimah mengatakan ya abati. Dia panggil ayahnya, sudah meninggal kata orang. Kata orang nih. Tapi beliau tidak memandangnya mati. Maka dia panggil ya abati, wahai ayahanda. Cek hadis Sahih. Itu dalil boleh manggil orang yang hidup, orang mati, hukumnya tidak syirik. Tak ada syirik. Jadi nidaul hayy wal mayyit laisa minasyirik. Memanggil orang hidup ataupun mati bukanlah syirik, ya. Ya Allah, ya Muhammad, ya Abu Bakar Siddiq, ya Umar, Utsman wa Ali, Fatimah, ya. Waktu kita pulang, Bu, ya, kita ditanya di kampung, karena di kampung kita kebanyakan Naqsyabandiyah, Syatariyah, Samaniyah, ya, Asaliyah, Rifaiyah. Apa hukumnya memanggil, wahai Tuan Syekh Bahauddin Syah Naqsyabandi, bimbinglah aku ke jalan engkau mengenal Allah. Ada kan, Bu, ya? Nida Robitah. Guru kita sampai tak khawatir kalau orang salah paham di sini syirik, maka minta ini di skip aja, ini ganti Robitah yang lain. Kita okein. Tapi kalau dia tanya,
Apa hukumnya manggil wahai Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani, wahai Tuan Syekh Bahauddin, wahai Tuan Syekh Saman? Karena Syekh Saman itu di bukunya dia nyuruh kalau kamu pergi berlayar, dulu kan belum ada pesawat, terus terjadi ombak, badai, panggil ya Saman, panggillah aku ya Saman, ya Saman, ya Saman. Karena pada hakikatnya memanggil para aulia sedang terhubung kepada para anbiya, terhubung para nabi, terhubung kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terhubung kepada para nabi, barulah kolbunya siap berdoa kepada Allah. Maka an-nida qabla doa. Ini adab para sufi yang kemudian diturunkan kepada muridnya. Inilah beliau. Jadi boleh nggak kalimat tadi, ya? Boleh nggak kalau tadi? Ini kalau tarekat Naqsyabandiyah, Khalidiyah yang asli begitu. Jadi setelah syahadat, istighfar, kirim Fatihah, sholawat, terus baca. Ya Sayyidi, ya Syekh Muhammad Bahauddin Syah Naqsyaban, arsyidni ilaika ila tariqatika, khuz biyadi ya Rasulullah. Sama itu, ya. Wahai Tuan Syekh, bimbinglah aku ke jalan engkau mengenal Allah. Wahai Nabi Yuna Muhammad, tariklah tanganku, ambillah aku, bawalah aku. Tuh, itu bukan syirik. Itu disebut nida. Nida bahasa Arab artinya memanggil orang-orang soleh, dan itu boleh. Ya Umar, Utsman wa Ali, Fatimah bintir Rasuli. Kenapa Fatimah dibaca? Kok bukan yang lain? Kok bukan Aisyah? Kenapa bukan Khadijah? Kenapa bukan Ummu Salamah? Karena afdalun nisa fil alam bukan Khadijah, Fatimah. Afdalun nisa min ummati Sayyidina Muhammad SAW, man, orang perempuan paling mulia dari kalangan bahkan di alam semesta, siapa? Sayyidah Fatimah. Maka beliau mengatakan, kamu sakiti dia berarti sakiti aku. Oh. Itu cuma Fatimah, ya. Dan hanya Fatimah yang dikabari akan meninggal senyum. Ini kalau dikabarin meninggal senyum kan? Paling stres. Ya. Dikabarin mau di kemo aja pusing ya. Gimana? Sayyidah Fatimah datang ke rumah Sayyidah Aisyah. Lalu kata Nabi, Aisyah, saya perlu waktu dengan anakku. Maka keluarlah Aisyah sebentar. Lama sekali. Yang tadinya nangis, lama-lama senyum. Nangis karena Nabi mau pulang, mau berpulang ke hadirat Allah. Tapi di akhir dia senyum. Ditanya oleh Sayyidah Aisyah, wahai Fatimah, apa yang buat engkau tadinya nangis lalu tersenyum? Kata beliau, aku tidak mau membuka rahasia ayahanda. Meninggal Nabi, datang lagi Aisyah. Wafat beliau, datang Aisyah, wahai Fatimah, apa rahasianya? Lalu dia katakan, beliau mengabarkan akan berpulang, maka aku nangis. Setelah itu beliau mengatakan, yang akan pertama kali nyusul kamu. Maka aku tersenyum. Jadi hidup Sayyidah Fatimah itu gak lepas dari Sayyidina Muhammad SAW. Ayahandanya pulang, walaupun lakinya masih sakit. Sayyidina Ali masih seger, masih sangat seger, masih gagah, masih banyak yang mau sama dia. Bukan itu yang bikin Fatimah bertahan. Yang membuat dia tahan di bumi siapa? Abul Akbar, ayahanda agung Sayyidina Muhammad SAW. Nah, ini doa-doa ini antum baca sendiri ya. Nah, kita langsung masuk ke doa terakhir. Apa sir yang ada di bagian doa khatam? Doa khatam halaman berapa, Faiz? Oke.
ولما نظم الفكر من درار الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا. Setelah selesai nulis buku ini tentang sifat Nabi Muhammad, tawajjahtu, aku menghadap kepada Allah dengan bertawassul dengan menyebut nama tuanku, kekasihku Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Menyebut Nabi Muhammad supaya Allah menjadikan, bukan Nabi yang menjadikan, supaya Allah menjadikan usahaku menulis kitab ini masykura, diterima oleh Allah. Wa fi'li fihi mahmuda, ini terpuji. Inilah rahasia kenapa kitab ini diterima. Karena dia bertawassul supaya kitab ini diterima. Wa yaktub amali, agar amalku diterima. Wa tawajjuhu fi tawajjuhil khalisah wassilatil musulah. Allahumma ya man. Nah, ini doanya. Ya Allah. Nah, lalu beliau menyebut nama rahasia Rasulullah di sini. Wahai yang kepadanya semua kecenderungan menghadap, maka siapapun menghadap kepada beliau ta'udu zafirah, dia akan kembali membawa untung. Wala babi izzatihi tuhattul rihal wa takshaha minhu al-fuyudat al-ghamirah, dan terhadap pintu izzahnya mengalirlah ya rihal, dan meliputilah fuyudat al-ghamirah, limpahan-limpahan yang deras. Natawajjah ilaihi, kami menghadap kepada engkau dengan bertawassul dengan Nabi Muhammad asyrafil wasail. Ini nama pertama. Ini nama pertama ya. Asyrafil wasail ladaik. Nama kedua Sayyidil Mursalin. Asyrafil wasail artinya apa? Wasilah paling, ordal paling cepat gitu, ordal, orang dalam. Ya. Sayyidil Mursalin, penghulu para rasul. 3, 4 ya. Abdika, ini 3, hamba engkau. As-Sadiq 4, Al-Amin 5, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wa'dil Amin. Ini dia. Udah 5, Sayyidina Muhammad. Ini nama biasa kita dengar, Sayyidina Muhammad. 6, alladhi ammat risalatuhu al-alamin an tusalliya wa tusallim ala tilka az-zat al-kamilah. Az-zat al-kamilah berapa tuh? 7. Zat yang sempurna, mustauda' amanatik, yang tempat menyimpan amanahmu. Di mana disimpan amanah Allah? Kolbu. Amanah Allah itu isinya ilmu kitab. Maka di kolbu Nabi ini ada amanah kitab-kitab Allah. Semua kitab Allah yang ada di zaman Nabi, Rasul ada berapa? Rasul 313. Berarti 313 ilmu Rasul, kitabnya ada di kolbu Nabi semua. Itu maksud dari mustauda'i amanatik. Mustauda', tempat nyimpan. Wa hafidhu sirrik, penjaga sirmu. Ya. Penjaga rahasiamu. Jadi baru boleh buka ilmu hakikat dengan menyebutkan dalil-dalil dari Nabi Muhammad SAW. Ilmu hakikat itu, ini ilustrasinya agak vulgar. Seperti suami istri kalau mesra awal menikah itu kan tanpa sehelai benang pun. Kalau indah. Tapi berani nggak aurat kita yang indah itu dibawa keluar rumah? Dia kalau dibawa keluar rumah mesti dibajuin. Paham? Ilmu hakikat itu kulluha auratun wa aurah biya. Idza akhrajtahu fa'alaika bil libas. Jika kamu keluarkan dia lewat mulutmu, mesti pakai kitab, mesti pakai dalil, mesti pakai analog, mesti pakai metodologis, mesti pakai epistemologi keilmuan yang jelas. Kalau enggak boleh buka, haram buka. Paham di situ ya? Jadi kalau ada yang protes, kok saya buka, saya enggak buka rahasia. Rahasia saya tampilkan dengan pakaiannya. Rahasia enggak pernah kita buka. Kita tampilkan rahasia itu dengan pakaiannya. Kalau mau kenal masuk. Kalau mau tahu lebih jauh, masuk.
Mesti akad dulu, baiat dulu, talqin dulu. Sebelum kawin sama orang, kawin dulu sama diri sendiri. Jangan-jangan zahir sama batin kita belum nyatu, belum connect, makanya zikirnya nggak pernah nyatu. Ya. Wahamili rayati da'watik. Ini berapa nih? 7, 8, 9, 10, 11. Hamili rayati, pembawa bendera seruanmu, syamilah. Jadi nanti di akhir zaman, di akhirat, Rasulullah itu bawa bendera. Nama benderanya Liwaul Hamdi. Bendera itu bahasa kerennya apa ya? Liwa, Panji, Mas Panji. Panji Al-Hamad, sang pemegangnya Muhammad Ahmad Mahmud sallallahu alaihi wasallam. Pengikutnya disebut Hammadun, orang yang suka memuji bersolawat kepada Sayyidina Muhammad SAW. Sudah berapa nama itu? Nomor 11-nya Al-Akbar, Ayahanda Agung. Jadi bolehkah kita menyebut manggil ya abati, ya abaruhi? Boleh nggak? Ini boleh. Yang bilang nggak boleh ya salam. Ini yang wafat 1333 udah nulis begini, masa ente nggak update? Katanya Aswaja, singa Aswaja, enggak? Kayaknya singa sih ya. Aswajanya udah hilang. 12 Al-Mahbub. 13 Al-Mukhassas bi syarafil afar Al-Mukhassas. 13 fi kulli mautin min watil qurbi wazhar Qasimi imdadik li. 14 fi barika wasaqi kusir syadik. Qasim yang bagi-bagi. Yang punya rahmat siapa? Yang bagi-bagi siapa? Nah, ente pasti dibagi sama Allah lewat siapa? Maka beliau mengatakan Allahul mu'ti wa ana qasim. Yang ngasih ini Allah, tapi yang bagi-bagi aku. Jadi baik-baik sama Nabi Muhammad. Ya, jangan cuma zikir. Kalau cuma zikir kita terbakar, sombong nanti. Allah bilang kamu pelit, masa zikir doang. Ya, kekasihku dong disebut-sebut. Ya, sebut-sebut kekasihku. Maka disebut Qasimi imdadik. Yang berikut 15 Saqi ku'us. Waduh, udah 4:30 ya. Yang menuangkan kepada kendi-kendi ilmumu, petunjukmu kepada kekasih-kekasihmu. 16 Sayyidul Kaunain, Asyrafil Thaqalain. 17 Al-Abdul Mahdul Khalis, Al-Khalis. 18 Al-Makhsus min Kabi'ajil Khasais. 19. Udah itu dulu ya. Berarti di sini 19 untuk muqaddimah doa. Ini bukan cocok logi, emang ada rahasianya angka 19 itu. Ya. Makanya rata-rata orang kalau bikin maulid simtidurah lalu dia doa, doanya mustajab. Doanya mustajab. Insya Allah dan alhamdulillah diribat sudah jalan setahun ya. Ya, sepulang Buya Romi dari Hadramaut nih. Tahu kayaknya bawa sir apa gitu ya, sir-siran. Ya. Dan insya Allah malam nanti kalau belum punya serban gak apa-apa. Next time kalau kita buat maulid bawa serban, semuanya pakai serban. Nanti malam pakai serban semua ya. Ya, serbannya ente terserah mau pakai gimana. Nanti minta ijazahnya ke beliau. Nanti dijazain. Ya, jangan minta ke aneh, minta ke beliau sudah. Yang langsung ke Hadramaut. Beliau nih bertiga nih boleh, itu sudah punya sanad semua. Oke? Kalau perempuan nggak perlu, cukup pakai khirqah. Kain yang dipakai untuk ya boleh di sini ya terserah nanti tuh. Oke, perlu ada tanya jawab atau tanya aja kepada Allah.
Ya, masih perlu tanya jawab nggak? Ya, ada satu. Oke. Bacain di situ aja deh. Nah, nanti kalau saya nggak bisa jawab, Buya Domi yang jawab, Buya Asfi, Buya Yuna. Syekh, oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Maulana atas uraian yang bikin hujan ya sahabat semua. Pada hujan kolbunya insya Allah hujan dengan cinta yang bertambah subur dalam kolbu kita insya Allah. Izin Buya, ini ada satu pertanyaan dari sahabat Ribalt. Buya, bagaimana melanggengkan kerinduan kepada abadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kami pribadi saat di majelis rasanya sangat merindui beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saat di rumah rasa itu berkurang, bahkan terlanggar adab-adab batin dan zahir kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Syukran Buya. Oke. Coba buka halaman 445. Lanjutan Mahal Qiyam. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع مرحبا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا أهلا وسهلا مرحبا يا خير داع. Ya, tunggu dulu ya. Kalau baca syair gitu perasaannya gimana? Senang nggak? Rindu nggak? Maka sekarang itu enak, sudah ada MP3-nya, sudah ada Spotify-nya, sudah ada YouTube-nya. Setel itu di rumah-rumah kita. Ya nggak usah kenceng-kenceng, kita aja yang dengar. Tola'al badru alaina. Kalau kita rindu, rasa yang kita diberi Allah saat maulid, waktu mendendangkan itu rasanya akan kembali saat kita mengulang irama yang sama dan bacaan yang sama. Ya. Cuma kalau pengalaman saya mewek terus. Makanya kadang-kadang saya kalau lagi di rumah nggak dengerin begini lagi. Ya, kecuali lagi conditioning, kita nggak kuat kita dengerin begini. Ya, nangis terus, rindu terus. Ya, namanya orang rindu pasti nangis. Ya. Tala al-badru alaina, telah terbit al-badar. Siapa al-badar? Kata Sayyidina Jabir, malam hari purnama, Nabi Muhammad SAW pakai baju merah marun. Apa kata? Demi Allah, wajahnya lebih sempurna daripada purnama. Inilah purnama katanya. Maka bernamalah beliau Al-Badr. Salah satu nama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah terbit Al-Badr alaina. Ya. Maka wajiblah syukur atas kami. Jadi syukur itu bukan, kalau antum syukur kan karena duit. Itu syukurul awam. Syukurul awam alal maddah, alal fulus, ya. Syukur awam itu karena duit. Lakin syukurul arif billah bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syukurnya orang yang kenal Allah karena dia dapat hadiah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah begitu belum syukurnya? Itu baru syukurul hamadin. Nanti di belakang Nabi safnya. Cuma nggak tahu baris keberapa. Jadi mulai syukur sekarang, bersyukur menjadi umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka dipanggil marhaban ya nurul ain. Marhaban, selamat datang wahai cahaya mataku. Marhaban Jaddal Husain, selamat datang wahai kakeknya, datuknya Husain. Ini bukan berarti Syiah ya. Ini benar nggak nih? Nabi Muhammad tuh kakeknya Husain bukan?
Lah bener, Syiah dari mana? Jadi bagaimana cara menumbuhkan rindu? Dalam hadis Imam Muslim, sahabat Nabi Abu Bakar dan Hanzalah menanyakan hal yang sama kepada Nabi SAW. Jadi Abu Bakar jalan, Hanzalah jalan, ketemu. Kata Abu Bakar, ente kenapa Hanzalah? Kata Hanzalah, wajahmu kenapa Abu Bakar? Ini orang sama-sama gabut. Tahu gabut? Jadi ternyata wajah gabut tuh kelihatan, wajah lagi nggak mood tuh kelihatan. Terus mereka bercerita, kalau di depan Nabi, bersama Nabi, seakan-akan surga di depan kami. Ya iyalah, Nabi pegang kunci surga, berarti surga kemanapun Nabi datang, surga ngikut nggak? Maka yang disebut Riyadul Jannah, yang Nabi katakan halaqatul zikr, zikir itu wajib nyebut salawat ke Nabi Muhammad SAW. Jika ada majlis zikir nggak nyebut Nabi Muhammad, itu bukan Riyadul Jannah, itu Riyadun Nar. Itu taman neraka, bukan taman. Ya, itu ya nggak jelas itu majlis kalau nggak ada sholawatnya. Dan alhamdulillah ribat semenjak banyak sholawat, ini futuh banyak. Ya, Allah buka akan kolbu kawan-kawan ini sudah banyak. Ya, dulu sebelum kita bikin majlis, talqin itu ribet. Ya. Untuk mengkondisikan murid itu lama sekali. Tapi dengan sholawat sebentar aja, langsung connect, kolbunya langsung connect. Ya, maka conditioning kolbu itu yang disebut Al-Fatih lima ughliq. Nabi itu pembuka kolbu yang tertutup, pembuka pintu langit yang sedang dikunci. Itu Sayyidina Muhammad SAW. Maka mereka datang ke Nabi, Abu Bakar, Hanzalah. Dan apa kata Nabi? Lau tadumuna ala ma kuntum indi wa dzikri. Nih, lafaznya begitu dua ya. Lau tadumuna ala ma kuntum indi wa dzikri. Seandainya kalian membawa rasa bersamaku dan tetap zikir. Berarti zikir dan bersama Nabi, rindu Nabi. Di hadis itu dibedakan. Dibawa rasa rindu itu, didawamkan rasa rindu itu. Wazikri, salawat dulu, rindu dulu ke Nabi baru zikir. Itu yang benar. Maka zikir tanpa salawat qati'un maqtu'un, nggak nyampe. Tapi orang yang membuka zikirnya dengan salawat, syahadat salawat, wasal, dia langsung sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi mengatakan, wahai sahabatku, seandainya kamu bawa rasa kamu bersamaku ke rumahmu, rasa aja yang dibawa. Ini yang disebut Rabitah Al-Muhammadiyah. Nggak ketemu Nabi kan? Ingat wajah guru, ingat orang-orang yang ada di samping guru kita, ingat kawan-kawan kita di majelis. Rabitatul Maulid, menghubungkan hati dengan suasana maulid, dibawa pulang. Maka sebelum masuk ke rumah, baca salam ke Nabi Muhammad SAW. Ya, jangan langsung tok deh, buka pintu. Jangan langsung begitu. Ya, baca assalamualaikum, salam ke Nabi Muhammad SAW. Salam ke Nabiullah Khidir, salam ke Imamun Al-Mahdi, salam ke malaikat-malaikat, salam ke ibadullahi salihin. Ya, baca salam yang lengkap. Nanti masuk, insya Allah Allah berkahi itu rumah. Kalau nanti terjadi cekcok, nanti jalan keluarnya cukup dengan nur Nabi Muhammad SAW. Ini mau ustadz, mau buya, kayak tetap pasti ada konflik. Tanya aja beliau-beliau ini ya. Saya yakin nih, di wajahnya ada memori konflik beberapa ini ya. Sama, itu paling parah. Tapi dia santai, dia ahli sholawat. Ahli sholawat, dahsyat. Ya, mana Bang Do? Itu juga sama itu, ya. Yang jomblo belum paham ente, nggak paham. Ya mau konflik sama siapa? Jadi konflik sama istri itu konflik yang dirindui. Ya. Tapi kalau lagi mengalami itu kayak dunia mau hancur itu ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Maaf ya. Maaf para jomblower. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi mulai hari ini bawa rasa itu, sholawat di rumah jangan kurang, pagi 100, sore 100, malam 100. Berarti
300. Kalau Abdul Mawahib Syazili tadi berapa? Siang 100, malam 100. Itu yang terhitung. Yang tidak terhitung kita nggak tahu. Maka beliau ketika sudah matang rohaninya, di hari-hari jumpa Nabi SAW. Hari-hari dia jumpa Nabi SAW. Ya, saya baca daftar mimpi Abdul Mawahib Syazili sampai kita kemudian geleng-geleng, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Luar biasa. Ya. Fassalawat aqrabut turuqi ilallah. Maka salawat itu jalan terdekat, tarekat ekspres kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma ini jangan ketipu dengan satu kalimat nih penutup sore ini. Ada kawan saya ngomong begini, itu diambil dari kitab, benar, cuma pemahamannya salah. Yang tidak punya mursyid, tidak bertorikot, bersolawatlah, itulah torikot kalian. Jadi gak punya usah punya mursyid, cukup bersolawat doang. Ada yang begitu gak ngomong? Itu kalimat benar. Kalau orang belum punya mursyid, sembari mencari mursyid, solawat, itu yang benar. Bukan berarti gak usah punya mursyid, solawat aja. Ya, itu setan itu. Kenapa? Yang ngajarin ente salawat siapa? Itulah mursyidmu. Ketipu sama syaitan. Oh, saya nggak perlu mursyid, saya salawat aja. Coba tanya sama dia, kamu salawat belajar sama siapa? Itu mursyid pertama dia. Jadi mursyid pertama orang yang nggak mau bermursyid itu yang ngajarin dia salawat itu. Dan hati-hati, ente nggak ketemu orang yang jadi mursyid itu bukan karena mursyidnya nggak ada, tapi di sini egonya tinggi, karena merasa dirinya terlalu mewah, dirinya punya kepantasan yang tinggi, punya kelayakan yang tinggi. Siapa yang bisa jadi mursyid saya? Itu kan pikiran antum, ya. Pikiran kita begitu, maka kita sulit menemukan mursyid. Coba nur kolbunya itu diaktifkan dengan salawat kepada Sayyidina Muhammad SAW. Ya, jangan sibuk dengan ego kita, habisin ego itu, ingat-ingat kesalahan kita, dan memang nggak ada orang yang suci. Nanti ketemu mursyidnya siapa? Ya, jauh-jauh cari mursyid, ternyata mursyid dekat, ya. Udah bolak-balik dengerin, kita nggak tahu kalau itu guru kita, syekh kita. Nah, inilah nestapa orang-orang yang tidak bertahalli sebelum dia bertahalli. Beramal itu tahalli. Sebelum beramal bersihin dulu konsep pikirannya, bersihin dulu kejahilannya. Semoga Allah Ta'ala meridai majelis ini, dan insya Allah ribat majelis keilmuan, ngaji kitab, dan hiburannya adalah sholawat. Hiburannya adalah torikotnya, torikot sholawat. Maka nama torikoh secara manhaji Al-Muhammadi. Nanti Al-Muhammadi ini turunannya ada Samaniyah, ada Naqsyabandiyah, itu turunan semuanya kan dari Nabi Muhammad SAW. Ya, khusus Jati Kramat kita Al-Muhammadi As-Samaniyah, karena saya Seman sendiri menamakan torikotnya Torikoh Al-Muhammadiyah. Itu kitab yang kita baca sekali sebulan. Dan insya Allah di sini yang akan dilazimkan bukan Sibtu Doram, tapi Al-Barzanji. Ya, mana nih Syekh Dayat, mana Syekh? Bukan Syekh Dayat, Syekh Rahmat. Ya, nanti di sini Barzanji ya. Kita dari awal Barzanji. Kenapa? Orang Betawi, orang Melayu lama itu sukanya Barzanji. Kita melestarikan itu dan kita punya sanatnya ya. Di Ribat Ciputat, Simpit Doram. Nggak tahu nanti kalau di Serpong Buaran apa Bu ya. Kayaknya kalau di sono apa aja boleh. Ya, di Baan lebih tua ya. Beliau pernah berkalam, baca maulid di Bai biasanya, kata beliau, dihadiri ruhannya Rasulullah dari awal maulid sampai akhir. Dan beliau berdoa, aku berharap orang yang baca maulidku dihadiri Rasulullah SAW dari awal sampai akhir. Semoga beliau hadir dari tadi. Amin rabbal alamin. La ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.